masuk pokok perkara itu adalah kalau prosesnya benar. Kami melihat mengajukan pra-peradilan. Apakah betul bahwa pra-peradilan ini bagian dari muter-muter waktu seperti yang dikatakan? Tidak. Jadi gini, jadi kita lihat dulu, Terima kasih Anda masih diinterupsi pemirsa. Sebelum kita bahas soal abuse of process begitu ya, saya mau membahas dulu di channel YouTube Anda katakan Anda mau hijrah. Dalam hal apa, Dok? Ya gini, sekali lagi ya saya sampaikan bahwa semua tugas saya dalam penelitian terkait dengan ijazah yang dipaparkan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 ini itu udah selesai. Penelitian saya sekali lagi tepat Agustus tahun 2025 udah saya bukukan, udah saya launching dalam bentuk buku Jokowi's White Paper. Kali ini insya Allah bentar lagi saya akan memberikan hadiah kepada Republik ini untuk ulang tahun ke-81 ya. 17 Agustus 2026 ini nanti buku saya kontroversi vaksin akan saya launching. Ini hadiah. Jadi waktu tahun lalu juga hadiah saya ada Jokowi's White Paper itu dalam bentuk penelitian dan insya Allah beberapa paper juga akan publish di jurnal internasional ya terkait dengan itu. Jadi yang hasilnya adalah mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini? Ya, kalau saya kan domain saya sekali lagi ini saya kan hijrah ya. Tapi dengan kan foto. Ya, jadi domain saya kan di foto ya dan itu sudah menjadi bukti otentik secara hukum pada CLS Februari 2026. Jadi langkah hukum kami itu adalah untuk membantu Bu Tiva ini hijrah. Jadi gitu. Harapan kami apabila pra-peradilan ini diterima ya, itu akan memperlancar Bu Tiva itu hijrah kepada domainnya. Di mana dia expert di bidang ini. Nah tadi kalau saya sedikit menanggapi abuse of proses tadi, saya justru melihatnya sebetulnya terjadi apa yang kami istilahkan sebagai reversal of judicial process ya. Reversal of pemutarbalikan ya proses judicial yang seharusnya dijadikan pesakitan kan Jokowi, bukan Bu Tiva ya. Gitu loh kira-kira gitu. Dan sebenarnya interupsi. Dasarnya apa? Saudara mengatakan seharusnya Jokowi yang dijadikan, enggak, harus ada. Kita kan sama-sama orang hukum, harus ada dasarnya dong. Apa dasarnya Jokowi yang jadi pesakitan? Ini laporan Jokowi, ini laporan Pak Jokowi ditersangkakan, kemudian naik proses menjadi terdakwa. Di mana di dalam perkara ini ataupun perkara lain harusnya Jokowi yang jadi pesakitan? Tadi saudara juga menyampaikan argumen yang liar juga. Saya sudah sampaikan argumen saya, Anda coba jelasin di mana argumennya. Jelasin dong, di mana dasarnya Jokowi jadi pesakitan coba. Nah, ini kan tidak akan pernah kalau yang dijadikan terdakwa yang diproses itu adalah Bu Tiva, tidak akan pernah ada pengujian terhadap asli dan tidaknya. Justru Anda yang menghindar sekarang, kita tantang pokok perkara, Anda enggak muter-muter ke sana kemari. Nah, itu harus konsisten. Artinya pra-peradilan ini maksud Anda adalah kami challenge, kami tantang, ayo masuk pokok perkara. Pak Jokowi sudah terbuka, begitu loh. Gini, masuk pokok perkara itu adalah kalau prosesnya benar. Kami melihat mengajukan pra-peradilan. Apakah betul bahwa pra-peradilan ini bagian dari muter-muter waktu seperti yang dikatakan? Tidak. Jadi gini, jadi kita lihat dulu bahwa putusan sela itu mengembalikan berkas kepada penuntut umum. Apa ini artinya? Ini artinya apa? Karena pertama kita harus lihat ya, arti dari tersangka dan terdakwa itu. Tersangka itu artinya seorang yang diduga melakukan tindak pidana sebelum diajukannya ke pengadilan. Nah, terdakwa adalah seorang yang tersangka yang dituntut di muka pengadilan. Dengan demikian apabila batal demi hukum, gugurlah label terdakwa pada Bu Tiva. Apakah dia akan kembali menjadi tersangka? Itulah yang merupakan arena pra-peradilan. Apa yang menurut Anda keberatan terkait hal ini, Bang Freddy? Ya. Tadi sudah disampaikan muter-muter. Itu pra-peradilan, itu MK juga sudah mengatur bahwa ketika perkara masuk ke pokok perkara itu otomatis gugur. Kan begitu. Itu dari zaman dulunya sudah seperti itu. Nah, sekarang nggak begitu lagi. Sekarang masih ada putusan MK bukan? Loh, putusan MK itu kalah dengan adanya KUHP yang baru. Nah, apakah KUHP itu membatalkan itu? Kan tidak ada juga. Ada juga pasal itu di situ. Kan bahwa ketika sudah masuk ke pokok perkara, maka ya pra-peradilan. Pokok perkaranya kan tidak ada, Mas.
Pokok perkaranya mana? Oh, sudah dibatalkan surat dakwaannya. Sudah diajukan, Bang Rifat tadi menyampaikan, sudah diajukan. Oke. Diajukan, kemudian kita pra-peradilankan. Ya. Hilang lagi pokok perkaranya. Iya, kan tadi sudah, seandainya itu oke, kan tadi sudah saya jelasin juga bahwa prinsip pengadilan memang harus menerima. Dalam KUHP baru sekarang ini, ya, pokok perkara tidak bisa berlangsung kalau ada pra-peradilan. Yes. Iya. Ya itu ya. Iya, betul. Nah, jadi ini yang kita tunggu-tunggu ya. Iya, Ini kita tunggu-tunggu. Oke. Baik. Kemudian saya ingin bertanya terkait dengan tanggapan Anda soal hijrah. Apakah tadi dikatakan sudah di launching buku, kemudian hasil-hasilnya sudah disampaikan dalam buku tersebut, kemudian dikatakan hijrah. Meskipun pengadilan ini terus berjalan, Bang Freddy. Iya, ya saya melihatnya ya sah-sah saja lah. Per hari ini kan Dr. Tiva itu harus kita akuin bahwa tokoh publik. Ya, kalau bahasa saya memanfaatkan momentum ini untuk mempromosikan sesuatu sah-sah saja. Itu Mas Roy juga sering melakukan itu. Biasa sah-sah saja lah. Saya melihatnya hanya sebatas itu hak dia. Menulis sesuatu, meneliti sesuatu, itu hak dia. Yang tidak boleh itu adalah memfitnah seseorang, menuduh seseorang, ya. Nah, itulah makanya ini masih berproses sampai sekarang dan masih ada, ya, termasuk pra-peradilan yang dilakukan oleh mereka ini, itu juga membuktikan bahwa perkara ini sudah ada. Mau hijrah, mau apapun, ya, mari kita cari kepastian hukum di perkara ini. Ya, Pak Jokowi sudah melaporkan, kemudian beliau siap hadir di persidangan. Ayo kita respon bersama-sama. Makanya kami challenge, kami tantang, ayo. Ekspektasinya adalah cepat begitu ya? Iya, biar kita sama-sama tuntaskan ini gitu loh. Jangan muter, nggak mungkin ini berhenti di tengah jalan. Nggak mungkin. Jadi saya ulangin lagi, di objek pra-peradilan itu, kalau eksepsi yang mereka jadikan dasar, jadikan seolah-olah putusan batal demi hukum itu seolah-olah itu menghentikan proses penuntutan terhadap Dr. Tiva. Kan kira-kira begitu, ya? Karena dihentikan penuntutan maka ini perkara selesai. Kan bukan begitu logikanya eksepsi putusan selang. Enggak, itu sementara sampai diajukan lagi. Nah, kalau menghentikan dianggap itu objeknya penghentian penuntutan. Kalau penghentian penuntutan sekali lagi kami sampaikan bahwa itu bukan hak dari terdakwa ataupun tersangka. Baik, gitu loh. Soalnya silakan. Jadi saya mau pertegas lagi persoalan hijrah ini kan jadi dibawa kemana-mana. Intinya sekali lagi pekerjaan saya sebagai peneliti dalam soal ijazah ini ya, dalam soal benda digital yang disebut sebagai ijazah ini udah selesai. Tapi pada pertemuan terakhir kita Anda katakan bahwa Anda akan terus melakukan seminar-seminar, Dr. Tiva. Seperti apa? Ya, kalau apa bedanya? Jadi kan kembali lagi saya sampaikan bahwa sebetulnya yang namanya produk ilmiah ini, ijazah ini kalau kita sebut ini sebagai ijazah ya, ini produk ilmiah kan. Produk sebuah aktivitas ilmiah yaitu perkuliahan seseorang menjadi sarjana seperti itu. Nah, ranahnya itu fakultasnya ya untuk menguji apa yang saya lakukan dalam bentuk penelitian saya itu bukan di persidangan tetapi di fakultas, di universitas, di lembaga-lembaga ilmiah. Tapi pembuktian untuk persidangan nanti masih akan tetap Anda lakukan? Oh ya, makanya kan saya sampaikan juga bahwa terkecuali pada persidangan yang memang menyidangkan saya, makanya kita kan akan coba kita perjelas di pra-peradilan. Kalau seandainya sidang berlangsung, ya tentu saja apabila ini kemudian jadi bagian dari pokok perkara ya tentu saja itu akan saya jelaskan. Tetapi di luar tugas saya banyak banget gitu loh. Untuk sebentar, saya mau confirm lagi berarti artinya Anda akan masih terus melakukan seminar-seminar terkait dengan ijazah yang selalu Anda sampaikan dalam buku Anda. Ya, ini satu hal lagi yang saya mau juga perjelas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selama ini pihak mereka ini kan selalu bilang, wah ilmu saya paranormal, ilmu saya itu ilmu goib dan sebagainya. Ini saya berikan buku nih guru saya nih. Guru saya yang hidupnya di tahun 1200 ya, namanya Fahrudin Ar-Razi. Beliaulah penemu ilmu fisiognomi. Ya, di dalam salah satu BAP saya lihat itu ilmu fisiognomi saya itu menjadi dasar saya didakwa dalam pasal 32. Ilmu fisiognomi itu dianggap ilmu paranormal. Ini guru saya nih. Dan kemudian dengan teknologi
ya, yang disebut sebagai facial action coding system yang saya gunakan dalam penelitian terkait dengan foto ini. Nah, inilah kemudian saya enhance ya ilmunya gitu loh. Bang Freddy, kalau menurut Anda jika seminar ini terus berlangsung, apakah menurut Anda fitnah Jokowi juga akan terus berlangsung? Kok fitnah ya? Karena Anda selalu katakan bahwa ini adalah fitnah, ini adalah... Ya, tentu kami meyakini. Makanya di dalam dakwaan yang sebelumnya, ya nanti kita lihat lagi, ini kan rangkaian ya. Baik. Makanya kalau bisa kita... Berarti ketika melakukan promosi ilmiah itu ada hal-hal yang biasa saja ya? Tentu akan dilihat hakim kalau masih terus berproses kan begitu. Nah ini yang kami sampaikan, tadi juga saya sampaikan, sebaiknya sudah fokus saja di persidangan nanti di pokok perkara. Di situ saja, kalau tadi memang disampaikan, itu kan yang disampaikan Dr. Tifa tadi termasuk pokok perkara ya. Bagaimana beliau nanti membuktikan melalui katakanlah keahlian beliau, silakan saja. Kita nggak, karena ini memang sudah sebentar lagi memang ranahnya di situ. Ya daripada kita terus membangun opini-opini di publik, di masyarakat, lebih bagus fokus kan di pokok perkara. Silahkan nanti kalau memang mempunyai bukti terhadap tuduhan-tuduhan itu memang harus di pengadilan itulah. Baik, kita akan fokus di pokok perkara. Kita akan bahas selanjutnya pemirsa, tetaplah di Interupsi.